Hello there, selamat datang di Komunikasi bersama saya your host DJ Ari bersama tamu-tamu saya sekalian di depan. Kita hari ini jadi tamu ternyata ya. Special for today ya. Kita jadi tamu nih. Udah pasti cari yang asik. Udah pasti di Komunikasi. Gue serahkan kembali sama kalian deh. Ya, makasih Oke, hari ini spesial banget karena opening bukan dari kita ya, Reng ya. Karena bukan dari kita. ini ada dari sosok yang udah pasti di public speakingnya tuh udah pasti udah Di level berkecimpunan banget. Iya, bener banget. Iya, makanya kita serahkan opening ini kali ini bareng sama DJ Kak. Kakari. Jadi nama panggungnya apa Kang sebenarnya? Nama panggung gue ya DJ Biasanya. Ari. DJ Ari. DJ Ari. Gak apa-apa lah jadi hostnya ketiga lah ya. Ya, oke, baik. Ini bener banget. Ini narsumnya adalah penonton. Iya, kita penonton. Kita tanya-tanya. Oke nih Kak, kan basic Kang Ari ini tuh di public speaking. Nah kalau misalnya mahasiswa nih, kalau ngomongin public speaking itu biasanya cuma punya buat orang yang ada bakat alami, bawaan lahir. Tapi menurut Kang Ari sendiri nih, public speaking itu emang beneran buat orang yang alami dari bawaan lahir atau sebenarnya bisa kok semua orang Iya, itu? bisa dipelajarin nggak atau cuma mitos doang tuh bakat atau alami dari Iya, kecil gimana gitu. tuh? Coba saya balikin dulu. Kalian termasuk yang talented atau banyak berlatih sehingga lu bisa ngomong? Kayaknya pertama karena ada minat dulu. Minat untuk berbicara dengan orang lain. Habis itu ada rasa percaya diri, baru ada praktisnya gitu. Kalau kamu? Nah, kalau aku sebenarnya yang harus latihan banyak dulu baru bisa leluasa buat ngomong di depan orang banyak kalau Hostnya yang ngomong. ditanyain ya. Iya, ini kita narsumnya di kali ini. Karena nyambung banget nih sama kita nih. Iya, betul Kita pengen belajar banget. banget nih. Aku jujur penasaran Bener. dan banyak nanya banget. Iya, Pengen jadi banyak gini. nanya banget. Ada yang memang secara lahir memang dia punya bakat untuk ngebacot ya, Betul. ngomong. Mungkin lahirnya bukan tapi udah Hai guys, saya mau Langsung lahir di proklamasi dunia. dia ya. halo mam, kenalin gue Ari. Semenjak brojol tuh udah keluar gitu, udah ngomong. Ya gini deh, ada orang-orang yang punya bakat tapi itu hitungannya berapa persen ya, sedikit gitu. Jadi teman-teman saya itu yang luar biasa, mereka jadi seorang public speaker yang handal gitu kan di berbagai bidang itu, justru mereka orang-orang yang punya kemauan keras untuk berlatih. Let's say misalnya mereka adalah yang punya bakat ngelihat skrip, dia cukup 2 kali 3 kali untuk ngebaca skrip itu mereka hafal. Oh Ya, iya. tapi mungkin orang-orang kayak gue, karena gue termasuk orang yang bisa dikatakan bukan yang super talented yang kayak Kang Sule lah, almarhum Olga gitu kan ya. Itu luar biasa ya gitu. Tapi saya berlatih. Tapi kalau orang yang super talented itu berlatihnya baca skrip mungkin 3 kali, saya mungkin harus 10 kali gitu. iya. Tapi dengan nilai yang sama. Oh, dengan hasil yang sama jadi. Iya. Dengan effort yang berbeda. Effort yang berbeda gitu loh. Mereka 3, saya 10, tapi dengan nilai yang sama. Jumlahnya tetap bagus sama-sama. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau misalnya berpikir bahwa ini adalah bakat, saya nggak punya bakat. Kalau ada sampai orang bilang ngomong, saya nggak punya bakat, bukan kali lo males. Yes. Gitu. Bener sih, bener. Ya. Karena kita duduk di sini juga bukan karena kita punya bakat yang udah luar biasa, Iya. bangun-bangun dari Sule melawak Iya, gitu kan. langsung podcast terandal atau enggak? Kita emang ini juga kayak semalaman nih. Iya. Duh, kita gimana ya ngomongnya? Iya, Udah ini nervous dipikirin banget nih sebenarnya ya. Betul. Jadi kalian harus percaya memang si practice makes perfect itu bener gitu loh. Ya, jadi orang-orang yang di luar sana pengen belajar public speaking, communication skills, kuncinya cuman rehearse. Ya, berlatih dan berlatih gitu loh. Nah, kan setelah melewati praktis terus tampil, pastinya Kang Ari udah melihat banyak nih orang-orang yang di bawah bimbingan Kang Ari sendiri nih. Kira-kira ada gak sih momen yang lucu ketika mereka present dan mereka melakukan ngomong di depan umum? Kira-kira ada gak sih momen-momen lucunya gitu? Apa ya yang paling seru? Ini jadi mereka mau ke depan itu, nih anak nih ya, memang doyan ngemil ya.
anaknya tuh. Oke. Ngemilnya tuh gurilem tuh. Oke. Oke. Gue nggak ngerti kenapa harus gurilem gitu. Spesifik banget ya. Karena kalau di Jaris gue tuh bebas, santuy. Lu mau ngemil, lu sambil ngopi, ayo. Oke. Gitu ya. Jadi gue kasih kebebasan itu. Gitu. Mungkin karena dia pikir aku harus banyak makan nih, jadi supaya ada orang-orang yang kayak gitu kan. Iya, iya. Oh, buat benar-benar. Glimmersnya relax ya? gitu. Oh, Kalau iya. saya harus minum kopi dulu, Iya. saya harus Iya. ini dulu dan lain-lain. Dia harus makan dulu buat ngatasin grogi. Ya, makannya gurilem. Ya. Sorry, gurilem apa sih? Gurilem tuh Gurilem. kayak Kayak gimana sih? apa ya? Bahannya tuh dari ketan gitu, terus ada gulanya. Gurilem itu kerupuk gurilem. kerupuk Oh, iya. yang kerupuk gurilem. Kerupuk gurilem yang pedes itu tau nggak? Yang ada Uh-uh. warna hitam, ada biasa Oh ya, hitam gitu, ada Nanti bau aku cari, pedas aku ya. cobain deh, kayaknya enak tuh gurilem. Lo harus coba. Iya, iya nanti. Biasanya demut bisa tuh enak. Nah, kali mungkin nggak tahu efeknya apa gitu. Dia minum aja. Kayak giliran lo ngomong ke depan gitu kan. Pas nyobain ke depan, cekukan. Cekukang dia. Nah, jadi every single word dia tekan-tekan. Aduh, itu sekali-sekalinya terjadi selama gua mengajar ya gitu 22 tahun. Cuman satu tuh kasus tuh. Cekukan. Cekukan. Tapi itu pas lagi latihan Kang atau pas benar-benar tampil? Jadi simulasi kan. Oh, simulasi. Oh, iya. Jadi semuanya kan dapat bagian. Dapat dia kayak nggak ada cekukan apa-apa biasa gitu. Kenapa pas ke depan jadi cekukan gitu kan. Akhirnya ya udah, setiap dicekukan ketawa, cekukan ketawa. Untung masih latihan. Iya, benar gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam situasi kayak gitu nih, biasanya kita lagi present tuh, ada cekukan atau enggak tiba-tiba gitu. Gimana itu kita harus kayak gimana, apalagi kalau misalnya udah kayak gitu udah biasanya, apalagi kalau aku nih ya lagi sidang terus tiba-tiba bertatapan sama dosen penguji kita nih, langsung kayak ya bagaimana ya Langsung buyar biasanya Iya, ya, langsung buyar, langsung hilang Kita gitu harus kan. kayak Aku sering gimana banget kayak gitu soalnya. Sebenarnya sih verbal fillers harus dicari penyakitnya dulu nih. Hmm. Apakah karena dia tidak ada persiapan? Orangnya nggak siap dengan materinya, ada kemungkinan Iya. dia akan karena si otaknya kan butuh memproses rangkaian kata itu. Betul. Iya. Dan dia masih mencari gitu kan. Mencari ini gue mau nyambungin kata apa nih gitu. Belum konteksnya kemana nih gitu. Akhirnya keluar satu tuh Yang kedua dia grogi. Udah pasti ya gitu. Ketiga, memang dia jarang berlatih. Materi belum siap, grogi, jarang berlatih. Oh, udah itu. Otak dan lidah nggak sinkron. Iya, Lidah nggak friendly dengan kata-kata yang mau diucapkan. betul. Ya, gitu. Jadi latihan kita public speaker itu ngomong sendiri, Bener-bener. voicing out. Oke. Voicing out your words loud and clear. Agak ada tuh kita berlatih dalam hati. Gak ada. Karena buat apa? Supaya lidah friendly dengan kata-kata yang mau diucapkan seperti itu. Ya, dari perjalanan gue misalnya sekarang ngajar ini, gue masih inget call station radio. Oke, gimana Yeah. tuh Bang? Boleh. Oke, misalnya 98,4 Prambors Indonesia number one hit music station, 102.2 FM Prambors Indonesia number one hit music station, 105,9 FM Ardan Radio, dan for all here to connect station panutan OS 103.1 FM your friendly station, 87.6 FM Jakarta, 87.7 Harapan Bandung. Ini diucapkan nggak pernah belibet karena pernah mungkin mengajarkan teman-teman yang mau masuk radio tersebut atau saya di radio tersebut. Iya. Sampai tahun ini gue udah nggak siaran lagi, itu masih ingat. Itu artinya lidah friendly dengan kata yang mau diucapkan. Tapi kalau gue disuruh MC wedding, Gimana tuh? Beda lagi ya. beda lagi. Karena gue tidak terbiasa. Oh, jadi harus membiasakan. Karena aku tuh orangnya kan informal banget. Iya sih. Kan suka ada kan ya apa namanya yang waktu sungkeman, maafkan Dinda Bu. Oh iya, itu susah tuh ya. Nah, ini. Itu kalau di gue mesti bakal lucu, ngerti nggak? Susah, iya. Gitu. Teman-teman MC gue yang pada jago-jago, mereka udah nggak pakai skrip sama sekali. Udah nggak pakai cue card untuk baca itu. Ya mereka udah lihat. Tapi kalau mungkin saya jadi di MC wedding, mungkin gue harus baca skrip. Tapi bisa tuh. Gitu. Sekali-sekalinya 26 tahun siaran radio dan MC itu cuman 3 kali doang karena bukan passion. Oh, jadi nggak mau ambil lagi yang Nggak mau. Ya, jangan paksakan passion orang gitu. Iya benar Ya, sih. untuk Beda di ya. untuk di sesuatu yang apa namanya? Bukan gue banget. Iya. Bahaya banget itu. Iya, keluar dari zona nyaman di ketika public speaker tanpa ada prepare tuh emang kayak terjun tanpa ada parasut. Ya. Kita Langsung. terjun tanpa parasut itu pasti kayak
bakal banyak gue harus gimana, otak beradu dengan mulut dengan kecepatan mata, pikiran, wah itu. Nah, yang terjadi adalah diem. Itu. Nah, ini dia bagaimana mengantisipasi ini kan, Betul. gitu kan. Beberapa prinsip di luar gitu, tips-tips ini semuanya menggunakan jeda. Jeda. Oke. Dan gua nggak suka pakai jeda. Why? Berasa tua. Bayangkan untuk bisa menghilangkan verbal filler seperti ini, Iya. saya harus menggunakan begitu banyak jeda. Lo kalau masih muda jangan kayak gitu. Lo kelihatan tua banget. Tua banget ya, iya sih tapi. Ya, kedua lu ngomong nggak dinamis. Betul. Ya, orang-orang gimana mau dengerin dinamis lu berbicara, ya, kalau lu banyak jeda. Itu nggak dipakai prinsip gua. Ya, tidak dipakai itu si pause. Nanti deh kalau udah tua baru lu pakai. Tapi itu salah satu caranya kan mengatasi. Salah satu cara yang lain dong. Cara yang Gimana lain, oke. tuh? Mana tuh cara lain? Itu dia. Kalau saya lebih suka di program badan saya untuk menggunakan si gestur tangan. Jadi ketika saya mau ngomong nggak keluar tuh kata, Oh, karena jadi digantikan gerakan kata. ya? Iya, Gerak. jadi si nggak keluar tuh kata Oh, tapi oke. di program. Ya. bener-bener. Tapi sebenarnya fokusnya ada di latihan kok. Kalau kata-kata itu sudah friendly, otak sama lidah udah sinkron, nggak ada ke kata-kata Biasanya kata kalau lu tidak menguasai materi. Bener sih tapi. Bener. Tapi lihat dulu medianya mana dulu ya, mediumnya mana dulu nih. Kalau misalnya presentasi si ini normal-normal aja, asal tidak 10 detik 3 kali, udah ganggu. Iya. Karena behavior orang berbicara kan, fine, bisa terjadi kayak gitu buat presentasi. Tapi kalau saya ngajarin news anchor, saya ngajarin mereka penyiar radio, zero mistake, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya kalau Nggak itu. boleh gitu. Podcast masih dibilangnya sebenarnya santai banget. Santai banget Betul. kalau podcast ya. Ketika ada asal jangan 10 detik 3 kali, fine aja. Ya, jadi tolong dinormalisasi bahwa untuk sebuah presentasi asal nggak 10 detik 3 kali ya aman-aman aja. That's fine. Itu behavior orang berbicara kok, gitu loh. Tapi ya jangan yang saya bilang tadi, untuk mengantisipasinya harus pakai jeda. Kelamaan ada keheningan di antara ucapan. Nggak asik, nggak on beat. Iya, Kalau bener-bener. versi gue jadi nggak on beat lo ngomongnya ya. Iya. Gimana lo bisa menaikkan intonasi naik turun, emphasizing yang baik gitu. Kalau lo banyak jeda gitu. Oke, ya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita anak muda kan pasti kebanyakan pembahasan yang kita omongin itu adalah hal-hal yang asik, yang relate. Kalau bisa ada keheningan kayak nih orang kayak ngomongnya kok gak selesai jadi ya Jadi kedengarannya. kayak ganggu ya jadinya ya. Kayak Iya. nggak asik gitu loh kalau Kalau berjeda-jeda kayak gitu. audiens tuh sebenarnya suka sekali dengan pembicara yang ekspresif. Iya beneran betul, kalau dari kita ya. Iya gitu, gue ngefans berat sama Aisyah Dahlan misalnya, ya gitu, ngomongnya kan udah ekspresinya Bener. di atas gitu ya. Mantep. Ibu, coba deh kalau suami pulang gitu kan. Itu, intonasi itu kan naik turun, orang pasti pay attention lah, Iya, nggak ngebosenin. betul. Jadi kita kerasa diajak ngobrol ya. Benar. jadinya. bener. Coba kalau lo pakai jeda-jeda, nggak asik, gitu loh. Jadi tinggalkan pola lama itu bahwa menghilangkan verbal fillers dengan pause jeda. Hanya orang-orang tertentu aja yang pakai, terutama yang di atas Ya tapi kan umur berapa gitu. ada loh. nggak sudah. situasi atau kondisi yang harus dipakai ketika mau pakai jeda itu sendiri? Ada nggak situasi Ada tertentu? sebenarnya, ada orang juga pakai hook diem dulu. Hook diem dulu. Jadi di depannya diem dulu. Ini dia DJ Ari. Oh kayak gitu. Selamat sore. Ah, Supaya mereka diam. Oke. Gitu. Nggak kepake juga sama DJ Ari. Nggak pakai. nggak kepake. Karena nggak ada ekspresinya Iya, gitu betul. loh. Tapi boleh dipakai. Gitu, itu berbagai orang menciptakan bagaimana untuk grab your audience itu kan macam-macam. Betul. Gitu. Tapi kan kalau saya, ayolah lo anak muda langsung pop up, langsung interaktif. Selamat sore, apa kabar? Gitu kan ya. Apa dia? Makanya itu kita bisa dikategorikan. Silahkan kalau menggunakan si versi-versi itu, versi-versi. Tapi POV saya adalah gitu, lo jadi nggak energik orangnya sebagai seorang public speaker. Iya benar. Iya. Itu aja sih. Mungkin disesuaikan lagi juga ya dengan konteks apa yang ingin kita sampaikan ke audiensnya dan apa audiens yang
menerima dari speak kita itu. Iya benar. Betul, karena public speaking luas. Betul. Public speaking luas sekali ya. Jadi kalau misalnya untuk acara resmi mungkin ada kemungkinan ya protokoler, tapi protokoler juga nggak boleh ada jeda sepanjang itu sih. Biasanya speech yang kayak gitu. Oh iya benar. Ya, tapi saran saya, ayolah be energik lah kalian tuh, That's lebih right. ekspresif. Benar. Tunjukkan kemudaan kalian. Oke, tadi kan udah ngomongin soal intermezzonya Nah, kita ada game nih Kang nih sebenarnya. Little game. Game-game apa dikit nih? aja Game apa nih, biar kita seru ya kan. Dan jadi gamenya apa teh? Jadi gamenya ini adalah anti Tuh, aturannya anti tuh Nah, simple banget. Aturannya adalah nanti bakal kita pilih one word dan kita bikin sentences dari word itu. Misalnya kalender. Hari ini gua ngelihat kalender tanggal segini. Kira. Nah, gitu. For 30 detik. oh jadi lu nantangin gue? Iya, aduh, Gitu. sebenarnya ini sebenarnya- bukan kita yang nantangin. Nah, kita sebenarnya. Berapa detik? 30 detik. 30 detik aja Kang. 30 detik aja. Ya, tapi- 30 detik. Aduh. Oke, Kalau 30 jam oke boleh. Gue ngajarin orang-orang aja minimal 2 menit. Oh my god. Nggak. Ini challenge ya. Ini kan ini challenge ya. Ya. Tapi kita ikutan nggak sih? Ikutan ya? Ini kita Kita ikutan ya? host ikutan juga Iya, challenge. kita host. Oh. Ikutan. Oke, Oke. boleh kita ikutan Oke. juga. Oke, siapa duluan berarti Mau teh? siapa duluan? Kita mau Kang Hari dulu atau kita dulu? Kayaknya kita dulu deh. Kita dulu ya. Kita dulu ya. Kita dulu ya. Oke, Kang Tata Hari dulu deh, yang Tata dulu gongnya. deh. Oke. Kang Hari gongnya. Ini kita masih belajar nih. Oke, kita dulu. Kita Spin dulu, spin. Liatin ke sana berarti. ini ya, spin ya. Aku aja yang spin deh. Sok. Kata-katanya tuh ada banyak nih, ada kayak tutup galon, truk belanja, gantungan baju, kayak gitu-gitu ya. Oke, kita spin yang pertama buat Temuti. Ini. Apakah yang bakal Temuti dapet untuk Oh buat my god, kalimat? deg-degan jujur. Sedotan. Oke, boleh Temuti. Oh my Sedotan. god. Oh my god. Woi. 30 detik gimana? 30 detik. Timerin deh. Timerin berarti ya? Aduh. Oke, ya timerin. Allah. Kita timerin. Nervous timerin. juga ya. Mau mikir dulu Oke. nggak? Apa langsung? Bentar. Mau mikir dulu nggak? Apa langsung ini? Langsung ngomong? Langsung membuat kata kalimat nih? Bisa Aku langsung. jujur Oh my god, susah oh my god, oh my god. sih. Jujur susah, Jujur tapi susah oke. sih. Oke, start. 1, 2, 3, mulai. Di zaman sekarang ini sedotan tuh ada banyak banget pilihannya. Kayak orang-orang tuh dari dulu ada banyak banget sedotan yang bisa kalian pilih. Dimulai dari sedotan kacamata, sedotan plastik, sedotan Stanwell, dan pokoknya kalau misalnya aku pribadi aku suka sama sedotan yang gak bikin bekas lipstik aku nempel. So kalau misalnya kalian teman-teman pada suka sedotan yang bentuknya kayak gimana? For iconic sih yang kacamata pastinya. Oke, selesai. Oke, siapa lagi Sekarang nih? Siapa lagi nih? Renggo. Aku ya. Oke, Aku ya. Renggo. Aduh, aku jujur belibet nih ngomongnya. Jujur aku juga belibet ketemu. Oke, kita mulai ya buat yang Renggo ya. Aku udah Kita ketemu. ya, 1, 2, 3. Dapat apa? Sedotan lagi. Oh, tadi nggak dihapus berarti. Oh, Ulang sedotan lagi. ya. Ulang ya. Hapus ya, sedotan Lagi. hapus. Not fair. Ini baru. Sedotan lagi. Oh, enggak ya? Ember. Udah ya? Iya. Oke. Ember. Oke, butuh waktu? Sebentar, aku mikir. Ember. Oke, boleh. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, start. Di antara perabotan rumah yang paling gue suka itu adalah ember, karena pas kecil itu aku sering banget main di dalam ember. Aduh, aku kalah dong, aku pakai ya, aku lupa. That's okay. Lanjut. You have Karena aku sering banget main apapun. Lagi. Karena aku sering banget main bersama ember itu main lagi. Itu kan aku suka banget pakai karena nggak tahu harus struktur kata-katanya sendiri. Oke. Gak apa-apa karena ada pressure kan. Iya, betul. Gitu, Ini namanya ada challenge. iya. Oke, waktunya sudah habis. Oke. Oke, boleh buat Kang Hari.
Kang Ari, are you ready Kang Ari? So, Kita pilihin buat Kang Ari ya, kita wheels ya. Ada ini sisanya ada tutup galon, struk belanja, gantungan baju, kardus bekas, kabel kusut, batu bata, klip kertas, tutup panci. Oke, kita mulai ya. Sini sama aku biar kelihatan. Untuk Kang Ari, dapat apa? Kabel kusut. Kabel kusut. Apa? Kabel kusut. kabel kusut. Iya. Oh, Kabel oke, kusut, oke, oke. 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 Sedikit menantang itu kabel kusut Iya, ya, karena ada jujur. susah ya. Jujur. Oke, boleh. Siap? Siap, oke. Stopwatch ya. Stopwatchnya 1, 2, 3 mulai. Aku tuh paling sebel ya kalau mixer tuh kabelnya kusut. Jadi aku nggak tahu tuh harus masukin di mana tuh ya untuk yang track 1, track 2, track 3. Karena sebenarnya si kabelnya warnanya sama. Makanya gua berpikir kalau misalnya nanti ada kabel bukan cuma hanya dikasih label doang, tapi belinya itu yang beda-beda warna. Biasanya si kabel kusut Oke, ini 30 detik. 30 detik. Udah? Udah. Sudah. 30 detik. Wah. Kerasa ya perbedaannya. itu lumayan loh kabel kusut tuh Kabel pikirannya. kusut tuh Iya. kusut banget. Sumpah, kita kabel kusut out of nowhere tiba-tiba kita ngomongin kabel kusut. Apa yang harus dibicarain? Makanya merangkai kata-kata itu cukup sulit ternyata ya. Cukup sulit. Apalagi nggak pakai am. Itu juga susah tadi buat gue loh. Itu Itu susah. juga. Kabel kusut. Lumayan gitu karena kan kabel kusut kan nggak common words ya gitu ya. Iya sih, benar sih. Coba kalau kucing gitu, Iya. wah bisa kemana-mana gitu. Itu dikasih 1 menit lagi pasti, waduh, keteteran tuh. Berarti itu kelihatan kabel kusut ya. Iya sih sebenarnya Iya, ya. benar. Bisa. Tapi kayak gitu ya, ini kan cuma challenge doang ya. Tapi kalau buat presentasi, kalau tiba-tiba seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak 10 detik 3 kali sih masih fine aja. Masih fine aja sebenarnya. Tapi kalau tadi 10 detik sampai 2 kali 3 kali itu udah mulai mengganggu sih. Jadi gak usah harus berpikir bahwa si itu adalah suatu yang kata-kata yang filler words yang bikin jadi dunia runtuh gitu kan. iya. Kecuali kamu jadi news anchor, Ah, iya. MC resmi, MC protokoler, voice over, ya. Penyiar radionya juga penyiar radio yang sedikit agak formal, isinya berita. Baru tuh Oh berarti yang mengarah-ngarah ke formal gitu ya. iya, Kang? eliminasi. Hmm. Tapi kalau penyiar radio tapi informal gitu ya santai-santai aja. Podcast bawaannya informal ya santai aja. Asal jangan itu aja sampai 3 kali gitu loh 10 detik. Bener. Berarti kalau semisalkan kita nemu situasi, gue tiba-tiba ngomong lanjut aja ya. Lanjut aja. Jangan Biasa berarti. aja ya. Jangan langsung ngeblank gak boleh ya. Iya. Lanjut aja. Enjoyin Karena kan aja. situasinya juga bukan yang formal, kecuali kalau misalnya news anchor, ya mungkin itu kesalahan fatal banget ya kalau misalnya. Fatal gitu, MC resmi kayak gitu jangan lo lakuin gitu loh. Oke. Ya. Oke. Harusnya tadi dilanjutin aja, Reng. Tapi kan challenge-nya Bener Gak lagi. boleh dong kalau Gak orang boleh. langsung kalah dong. Langsung eliminasi. Enggak. Dia ngalah supaya durasinya banyakan ke aku. Lebih Emang cepet bener. dia. Betul. Nah Kang, aku mau nanya nih soal suara nih, kan suara orang beda-beda tuh, Betul. apalagi terutama cewek sama cowok nih. Nah misalnya kita mau menjadi pengisi suara atau yang memerlukan suara yang lebih bulat atau lebih tajam misalnya. Kenapa suara kamu pengen bulat? Lebih enak didengar biar aja enak gak sih? didengar aja. Biasanya kan suara orang yang berat-berat tuh kayak ganteng gitu kan. Maksud Bener kamu nggak? suaranya harus seperti ini. Nah, Ya. Harus dibuat seperti voice over. kalau kata anak muda itu enak banget buat sleep call. Oh my god. Itu dia. Sleep Sering callable. sleep call kah? Sleep callable tuh. Kamu lagi apa sayang? Gitu ya. Gitu ya. Tuh salting dia tuh, salting. Iya. Gitu ya. Iya. Penting gak penting sih sebenarnya penempatannya di mana dulu. Biasanya cewek yang komplain karena dia suaranya cempreng banget, Iya. pengen lebih bulat dan jelas. Aku Ya berarti menggunakan diafragma. Suara yang berasal dari diafragma. Si diafragma tuh di bawah paru-paru, ada otot besar gitu. Ya, jadi kalau misalnya suara kamu menggunakan si suara dari diafragma ini, otomatis suaranya ngegedein. Gue aja nggak pakai suara diafragma. Ya nggak lucu juga acara informal gitu kan, Iya pakai suara itu. Siapa di sini yang berulang tahun? Ada yang bisa agak tangan ya nggak mungkin kan gitu. Cuman sih. kebutuhan si suara yang asal dari diafragma ini di momen-momen public speaking tertentu aja gitu loh. Cuman kalau misalnya ingin membentuk suara diafragma kayak gitu sebenarnya gampang banget ya. gimana? Coba ikutin ya. Oke, ikutan. Ikutin. Aku mau banget. Ikutin. Boleh. Jadi lo tarik nafasnya dari hidung.
Ini yang paling gampang ya. Ke bawahin tapi kembungin dulu. Ya. Kembungin terus ngomong, "Ha!" Ha. Coba keluar nggak suara diafragmanya? Coba Halo dulu. semuanya. Halo semuanya. Jadi hari ini Lebih lembut, lebih jelas. Iya. Kalau masih kurang H-nya berarti 1 2 3. Ini ya. 1 2 3. Terjadilah suara diafragma. Oh, terjadi suara Oke, diafragma. jadi ini Oke. suara diafragma aku. Kayak teman-teman ya, salam kenal semuanya. Ini suara diafragma Mutia Syahidah. Iya. Jadi makanya dari mana Kang? Diafragma. Iya. Di bawah ya. Tapi itu ada kelemahan ya. Apa tuh Apa? Kang? Nggak mungkin pada saat kita ngomong kan, Iya sebenarnya. ya kan, mau ngomong Iya, gitu, iya. gitu. Selamat sore teman-teman, nggak mungkin. Jadi sebenarnya kalau nggak kayak gitu ada lagi yang sering saya pakai terus. Sebenarnya ini ke perutin langsung. Ketika lo narik nafas, masukin ke perut, ya, tuh, ya, susah masukin ke perutnya. Susah. Tapi sama ya. Tahan kemudian di leher, tidak menggunakan suara dari hidung, tidak ada oksigen yang keluar sama sekali dari hidung. Berarti susah tuh buat sehari-hari teh nggak bisa teh. Harus Bisa. dilatih ya, harus dilatih. Harus dilatih. Harus dilatih berarti. Oke. Gitu. Kalau saya kan narik nafas, ada kemungkinan langsung bisa suara diafragma. Suara kayak gini. Ya, jadi ada berbagai cara sih, tiap orang beda-beda gitu kan. Ya kalau mau latihannya coba di hak gitu coba ya. Setelah perut kembung, hak gitu. Tetap tahan ya, habis tahan di leher, nggak keluar oksigen sama sekali, baru silahkan bicara. Gitu loh. Kalau versi gue ya, tarik nafas, semua oksigennya masukin ke perut, tahan. Ya pilihannya, karena nggak mungkin pada saat kita ngomong tiba-tiba teman-teman sehat semuanya, supaya Susah juga kalau ngobrol biasa kan. Kayak gitu. dikiranya mau silat gitu. Bau lambung nanti ngomongnya bau lambung. Waduh. Bau lambung banget. Iya. Sejatinya sih suara asli lu yang berkarakter itu ekspresif banget. Jadi kalau nggak dipakai nggak usah pakai suara diafragma sih ya. Gitu, apalagi kalau bentuknya kayak podcast kayak gini. Ya, kesannya jadi acara yang lebih formal gitu loh. Iya, betul. Iya nggak? Apalagi voice over ya. Biasanya di iklan tuh. Kalau voice over perlu banget kan, Perlu sampai banget, ya. harus deep voice banget gitu loh. Voice. Tapi kalau bisa suara aku yang cempreng kayak gini tuh bisa jadi deep voice gak sih? Oh nggak mungkin loh, nggak mungkin. Nggak mungkin, tidak mungkin. Oh tidak mungkin ya? Kaget nanti nyokap lo. Kamu udah makan belum? Sudah bu. Anak gua kesurupan. Ya kan? Balikin Mutia. Ini siapa? Iya, nggak mungkin kalau cewek nggak mungkin. Nggak mungkin Iya, ya? Oke. Oke Kak, nah pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya nih, pas lagi ngomong di depan tuh biasanya kan kita kayak bingung tuh, apalagi buat pemula, tangannya terus gimana gitu, apa di samping, atau di masuk kantong, atau di kepala, pundak, lutut, kaki, ya. Nah, harusnya baiknya tuh di mana Kang? Di mana? Tangan ya. Tangan biasanya. Pengertian dari penggunaan tangan ketika public speaking ini sebenarnya, kita kerucutin ke presentasi aja ya. Ya, oke, ke presentasi. Ya. Jadi prinsipnya gini, using hand gestures is reflection what you thought. Menggunakan gestur tangan itu merefleksikan apa yang kamu pikirin. Jadi saya, teman-teman semuanya, gitu, kita perusahaan besar. Ya. Ayo kita semangat semuanya. Iya. Nah itu tuh sebenarnya kayak gitu ya, si gerakan tangan. Nah setelah itu kembali ke tangan yang standby. Oke. Standby macam-macam kan, ada kemungkinan kayak gini, gitu kan. Ada yang kayak gini. Saya kalau ngajar putri Indonesia, Miss Indonesia, ada kemungkinan bisa kayak gini, namanya power triangle, gitu kan. Ada yang begini juga, gitu. Buat cewek. Oke, sorry. Aja cobain. Gini nggak boleh, Kang? Iya. Boleh Bella, macam-macam sih gitu kan ya. Itu gaya standby, tapi sebenarnya yang paling enak untuk buat mereka yang grogi adalah sebenarnya diremas. Buat cewek nih. Semua ya? Cewek. Ini udah paling enak. Takut nih soal kemana-mana. Disimpan di tempat yang menurut lo paling nyaman, misalnya di perut, di mana. Ini kayak gini nih, ditekan. Ini kenapa coba ditekan? Lo tau gak suka ada orang pegang-pegang bolpen gitu? Oh iya. Nah itu sama. Jadi gini nih, menurut murid-murid gue yang dokter, di sini tuh banyak saraf sensorik sama motorik. Jadi ketika lo teken, ya, fungsi otak lebih fokus ke tekanan yang kita buat dibandingkan dengan kondisi mental lo yang lagi grogi. Jadi mengalihkan. Sama kayak bolpen juga kan gini kan? Iya. Jadi buat lo misalnya grogi ya, sebenarnya 1 menit 2 menit
Kayak Oke gini ya. itu gerakan yang fine aja sih. Ya setelah udah nyaman baru tap gitu. Kalau udah nyaman aman, Sampai relax dulu ya. relax. Kalau udah nyaman nggak perlu jadian kan? Gimana sih? Aduh. Oh. Misalnya. Aduh. Iya. Bener-bener. Tadi kan Gitu. tangan. Kalau kaki gimana Kang misalnya? Gimana maksud lo? Misalnya Digerak-gerakin gitu. lagi duduk misalnya Kang. Duduk yang baik tuh gimana sih misalnya kalau di depan? Aduh, duduk yang baik versi cowok sama cewek beda Oh, beda-beda banget. ya? Oh, iya. Nggak usah dipikirin yang kayak gitu tuh, santai aja. Cari aja di blog-blog yang lain tuh banyak. Oh santai itu ya? Ya gitu. Sebenarnya kalau kita buat presentasi tidak terlalu banyak peraturan manners kayak gitu. Oh nggak terlalu itu ya? Tapi. Betul, tapi kalau teman-teman jadi MC resmi atau ikutan beauty pageant ya, yang kayak gitu itu memang udah diatur banget. Oh, posisi postur tubuh juga ya. Betul. Saya akan ngebahas soal yang inilah. Dia akan lebih beda-beda tiap orang dari Oke. tingkat kesopanan yang berbeda dengan manners yang berbeda-beda. Gitu. Tapi versi saya jangan mulai dipikirin yang kecil-kecil kayak gitulah. Fokus di penyampaian pesan. Oh, fokusnya di sana ya? Fokus. Selama kaki lo maksudnya dalam arti fine aja gitu ya, gerakannya tidak gelisah, tidak berulang kali dan cepat gitu nah, aman. Kalau lagi berdiri. Kaki ya Bang. Nah kalau ini Kang, kalau mata, Ya, eye eye contact. contact gimana? Oke. Itu perlu banget gak? Oh perlu, maintain eye contact perlu banget. Bisa berbagi pandangan, share your view, berbagi pandangan gitu kan ya. Tapi kalau di ruangan itu ada 30 orang, saran gue adalah pertama kali maintain eye contact. Memelihara kontak mata dulu, connected dulu. Analoginya Bluetooth. Tuk. Oh, ke semua orang. Hah? Ke semua orang. Ke 30-nya? Ketiga Nyampe puluh. kok, nyampe. Assalamualaikum aja bisa sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 8 orang. Waalaikumsalam, orang ngejawab kan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tuh 15. Oh, oke, bener. Ya, greeting yang kedua dapat. Kita connected dulu, analoginya Bluetooth. Connected dulu. Setelah kita connected, orang juga akan connected. Dia berhenti connected dari kontak mata setelah apa coba? Setelah kita berhenti ngomong. Oh iya. Makanya aku benci banget kalau misalnya banyak jeda itu ya akan kemungkinan si connected ini akan jadi disconnect. Oh disconnect deh ya? Gitu. Teralihkan deh karena banyak jeda tadi. Betul. Tapi pemahaman ini beda-beda ya tiap orang ya, kebutuhannya beda-beda gitu kan. Ada orang yang memang yang kalem banget bawaannya, itu signature dia. Iya. Ya, bawaannya memang kalem kayak gitu. Ada kemungkinan juga dia banyak jeda dan lain-lain seperti itu ya, fine aja sih. Ya gitu. Cuma kalau saya kan, ayolah kalau lu yang berjiwa muda gitu ya. Udah deh lu energik dan ekspresif karena saya tahu audiens senang sekali dengan pembicaraan yang ekspresif. Betul. Iya. Itu artinya kontak mata dilakukan terus ngomong tidak ada jeda-jeda. Gitu loh. Oh itu udah perfect tuh ya buat Iya, buat yang ekspresif buat ya. udah. Gitu loh. Ya. Tapi kalau semisalkan eye contact ini nih dalam situasi presentasi ataupun sidang gitu, kan kita bertemu dengan tatapan dengan dosen killer atau enggak seseorang yang kita mungkin respect sampai kayak Apa respect? Atau nggak seseorang yang kita suka? aduh, Iya elah. iya itu gimana tuh kan pasti malu ya buat eye contact. Iya, malu. Itu gimana kita cara biar kita nih tetap eye contact tapi nggak langsung ke mata mereka. Oke, itu kan namanya mental blocking ya. Iya. Mental blocking gitu. Berarti mental lo di depan ada orang yang lebih senior, lebih jago, pejabat, dosen dan lain-lain. Itu namanya mental blocking. Gitu. Sebenarnya kunciannya gampang banget. Apa tuh? Ya, mindset lu rubah dulu. Sebelum lo tampil, imagine your favorite person. Oh. Lo bayangin di depan adalah orang favorit Oh. Oke. kamu. Orang favorit Kayak kita. gini, gue belum pernah ketemu sama kamu kan? Iya. Aku juga belum pernah ketemu sama Belum kamu pernah. kan? Iya. Teman-teman yang lain juga baru ketemu sama aku mungkin sekarang gitu. Tapi kita ketemu udah gitu. Di sini yang paling gue dekat paling Pak Subur ya. Sama Bu Indri Ramawati gitu. Udah, ya kelihatannya aku belum kenal lama begitu lama gitu kan. Iya. Tapi mindset gue udah langsung wah, Halo ini nih. orang-orang favorit gue nih. Gitu. Oke. Sehingga mental blocking itu tidak ada gitu loh. Dicoba dulu yang kayak gitu. Jadi ketemu sama dosen, pejabat, udah imagine your favorite person. Kenapa imagine your favorite person? Karena kalau bisa itu orang yang kita suka, orang yang kita favoritin, pasti kita betah ngelihatnya. Iya. Lebih enjoy, lebih nyaman buat ngobrol. Iya, nyaman. Betul. Buat gak ada nervous lah ya. Iya. Oke, gue tambahin ya. Oke. Gitu. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, orang favorit akan memakluminya. Oh ya. Catat tuh. Oke. Catat. Bener. Ya. Jadi kalau bisa kalian nervous nih lagi presentasi,
pandang aja dia adalah orang favoritku. Mau salah mau enggak, mereka tetap Bener, akan memaklumiku. Maklumi. Itu dia. Soalnya masih ada yang apa namanya ngajarin gini loh, lo kalau di depan malu atau nervous anggap aja di depan monyet. Nah, iya bener. Iya, banyak tuh kayak gitu tuh. Itu dulu sering banget didengerin tuh. Iya. Kayak gitu tuh. Monyet nggak ngasih feedback ketika kita mengucapkan salam. Betul. Selamat sore, dia sibuk sama pisangnya. Iya. Sekarang gini deh, kalau gue ngebayangin kalian monyet gitu kan, gitu. Lu tahu kalau Mas Ari ini ngebayangin di depan adalah monyet misalnya Iya, kayak gitu misalnya. kan ya, Iya. gitu kan ya. Selamat sore, Mas Ari, Kang Ari nganggap gue ngebayangin pasti sakit hati kan? Iya. Gitu. Dan monyet tidak memberikan feedback. Iya benar. Ketika kita betul. memberikan greetings, jadi udah paling bener lah orang Lebih baik favorit orang ya. favorit Iya ya. benar-benar koreksi ya Oke. teman-teman. Itu mindsetnya pas Mindset awal-awal lama, itu mindset dikoreksi. kuno. Dikoreksi. Ganti orang favorit. This Oke. time. Nah, tadi kan udah kita nih yang nanya nih. Iya betul. Nah, ada pertanyaan kupas nih, Kang. Kupas itu adalah kumpulan pertanyaan asyik. Nih. Boleh kupasnya dong dikeluarin. Dari Putri GD17, mending salah kostum pas lagi acara MC formal atau nikmati pas lagi cuap-cuap, Kang? Gimana? Jadi mending pas ketika lagi jadi MC formal salah kostum, Iya. malah jadi kayak kurang formal, atau nikmati pas lagi ngomong. Gimana tuh, Kang? Mending aku milih yang mana? Mending yang mana tuh? Beda yang mana? Mending nikmatin. Nikmati. Nikmati. Mending mic mati pada saat ngomong. Mic mati pada saat ngomong masih ada mic cadangan. Iya. Oke. Salah kostum. Kalau salah kostum, satu event itu, satu durasi itu, ya lo akan dijulitin sama Iya sih, audiens sih. sebenarnya sih. Jadi mending mana tuh? Mending mic mana? mati deh Mic gitu. mati ya, oke. Masa iya sih gitu, nggak ada mic cadangan gitu. Betul. Paling a couple second lah gitu loh, Iya, ganti iya, mic gitu loh. iya. Tapi kalau salah kostum gila itu Fatal juga ya. Tapi itu. pernah nggak, Kang? seharian gitu. Dia pernah nggak? Oh kalau gue cuek. Oh, cuek ya? Cuek. Waktu Mila tahun berapa juga gue nggak baca ada dress code-nya. Pakai apa tuh? Pakai blazer, blazer ungu lagi. Sementara semua pakai batik. Oh, Iya. jadi mencolok. Iya, dress code-nya gak kebaca, maklum ya udah umur jadi gue di mana tuh gitu. Emang ada dress code tuh, pas mulai lagi baca lagi, aduh susah tuh. Itu gunanya kalau seumuran gue harus ngezoom tuh ya semuanya supaya detail ya. Tapi Betul, yaudah aja betul. tuh Kang ya. Tetap enjoy. Cuek aja. Tapi aja, enjoy, Cuek aja. aja Betul, santai. Oke. Oke. Boleh pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya dari Salsmulki nih. Maaf, out of topic. Penasaran kalau DJ Ari ini bisa nge-DJ juga kah? Nah, aku penasaran juga tuh. Nah, iya, Kenapa iya, dijarin? Kenapa Bus, dijarin bus, ya panggungnya? bus. DJ itu radio DJ sebenarnya. Oh, radio. Radio DJ. Yang berhak pakai kata DJ itu di tahun 50-an ya, DJ itu disc jockey. Iya, Iya. disc jockey ya. Disc itu berarti piringan hitam, jockey. Jadi penyiar zaman dulu itu kan juga muterinnya lewat piringan hitam, Iya. namanya DJ. Oh. Setelah tahun 70-an ada yang disebut dengan DJ turntable gitu, DJ house ya. Jadinya berubah kayaknya DJ itu adalah Musik. jadinya mau ini cik-cik-cik ya. gitu loh. Sebenarnya DJ itu adalah penyiar radio. Awalnya. Awalnya. Oke. Makanya ada radio dulu nyebutin penyiarnya pakai funky DJ. Iya, iya. Gitu. Penyiar di apa namanya di Amerika juga masih ada pakai nama DJ kok. Tapi bukan DJ itu ya? Gitu. Tapi bukan bukan ini. DJ, penyiar radio. Radio. Penyiar radio berhak menggunakan kata DJ manapun gitu loh. Ya, karena memang rootsnya dulunya memang DJ-nya itu adalah ya penyiar radio gitu loh. Aku Oke. kira beneran DJ loh Kang. Iya. Kita pengen main kalau ada tuh konsepnya. Asik gitu. Oke itu ya guys. Kang Ari ini bukan DJ yang Bukan. musik-musik itu, Tapi radio. Itu dia. Itu. Boleh pertanyaan selanjutnya? Dari Farel Elrendem. Kira-kira gimana cara biar kita nggak awkward kalau lagi jadi MC atau lagi bicara di depan banyak orang? Nggak awkward nih Kang. Nggak awkward. Ini awkwardnya penyebabnya harus dikasih tahu dulu. Oh, tuh, Kalau awkwardnya gara-gara grogi, yang berarti yang dihilangin groginya. Betul. Mau bahas grogi nggak? Boleh. boleh Dikit boleh. ya. Boleh. Dari semua alam semesta ini yang membahas soal grogi, gue bahas sedikit soal bagaimana kita sebenarnya bisa meminimalisasi ini.
ya. Itu kita lawan dengan hormon kebahagiaan yang lebih banyak. Hormon kebahagiaan yang lebih banyak. Oke. What Gimana? we call it glimmers. Glimmers. Jadi si glimmers in communication itu adalah trigger feeling of joy and safety. Memicu perasaan joy apa? Kebahagiaan. Bahagia. Safety, Aman. aman, nyaman. Ya. Jadi kalau misalnya gue grogi hari ini karena ada rektor nih gitu kan, ada Benar. full dong 70%. Lo lawan dong sama hormon kebahagiaan lo. Hormon kebahagiaan lo apa? Glimmers lo apa istilahnya? Oh iya. Glimmers gue Demi adalah bebas. Glimmers gue adalah main dulu kucing gue. Oh. Ya, hormon kebahagiaan lo dibanyakin. Itu di hari H semuanya. Oh, dari semuanya. Hari H tuh udah nggak lihat rundown, udah lihat skrip tuh cuma buat nginget doang, bukan dibuat diapalin. Karena H-1, H-7 yang lebih pentingnya, H-3, H-2 gitu. Hari H itu cuma harus fokus ke relax your body. Oke. Badan lo harus relax, serelax-relaxnya. Ya, makanya hormon kebahagiaannya tambahin. Misalnya 100%, ya. 100%. Berarti kalau tadi lo grogi 70%, berarti 70% ini bisa turun kan? Jadi 30%. Atau kalau nggak turun pun dia nggak akan sedrop tapi berkurang. Nggak sampai 70% tapi 50-50. Makanya hormon kebahagiaannya tuh lu banyakin. Ya kayak gue sebelum tampil misalnya public speaking misalnya, yang memang audiensnya belum kenal sebelumnya, ada kemungkinan gue mulai dari pagi itu main kucing, dengerin lagu, scroll TikTok gitu ya, yang lucu-lucu gitu, lihat-lihat dulu Kiki Saputri pernah nge-roasting siapa gitu kan ya, kan lucu kan. Yang penting nggak terfokus pada Iya. apa yang mau dilakukan juga ya. Yang Gak penting fokus sama nervousnya ya. Iya. Bener, itu udah gak ngomongin lagi pecetus kita banyak ketawa adalah dopamin lu harus nambah. Enggak, udahlah kita satuin semuanya, si oksitosin, serotonin, dopamin ini dengan si kata glimmers ini. Glimmers. Ya, tambah lagi pakai parfum kesayangan lo. Ada beberapa yang pakai dengan penciuman. Dia lebih ada yang relax ya. Jadi lebih relax. Ih, macam-macam gitu. Kalau stres banget gitu kan, kucing tuh kalau kitten tuh kan kecil udah bisa gua kokop tuh. Iya benar. Ya, kalau kitten mah kan kecil Dia banget kecil banget orangnya. ya. Gitu. Karena gua tahu hari ini bakal ketemu sama orang hebat gitu ya, yang bakal bikin saya grogi gitu ya. Gitu. Tuh kucing udah diwak-wak gitu. Paling kalau punya kitten di rumah tuh, wah beneran. Kata kucing gua lagi aja yang kena nih. bener. Nah, dia orang lagi nervous lagi nih. Iya, kayak nervous ini dia nih ya. Gua lagi aja yang kena nih. Dan glimmer setiap orang beda-beda. Ada yang Betul. makan coklat iya. dan lain-lain. Itu juga bisa. Kalau tandeman lu lagi makan coklat, ya dia nawarin tuh basa-basi ya. Oh, Please. basa-basi itu ya? Itu kebutuhan dia. Ya, oke. coklat yang top itu kan cuma ada 4 bar. Iya, Ya lu kasih 2, kebutuhan badan dia 4. Oke. Itu Bisa glimmers Iya, kurang sama dia ya berarti Jadi ya. jangan mau dong. Mungkin dia kenapa sih lo ambil gitu. Iya gitu. Itu yang kita pahamin kalau misalnya kita nge-MC lagi apa semuanya dengan tandeman, karena setiap orang punya glimmersnya masing-masing. Betul. Ya, jadi hormon kebahagiaannya tingkatkan supaya nurunin si tingkat stres lo. Oke. Ya. Oke. Oh, ada lagi nggak pertanyaan? Udah habis ya? Ada. Cuma 3. Habis. Oke, cuman 3. Itu dia. Nah, Kang Ari ini backgroundnya punya DJ Ari Public Speaking School. Oke. Oke. Oh, jadi penasaran Nah, tuh kan apa tuh? Public speaking School ini aku dengar tadi udah sampai batch 261. Tuh. Nah, gimana sih boleh spill sedikit sih gimana sistem kelasnya atau metode belajarnya tuh kayak gimana sih, Ti? Metode belajarnya sih berisik dan riang. Berisik dan riang. Sangat interaktif sekali gitu kan ya. Kemudian juga lebih akan banyak praktek di situ. Jadi artinya saya bikin sekolah ini untuk mereka yang memulai dari nol. Dari nol. Ya, dari nggak bisa ngomong, start from zero lah istilahnya. Itu mereka yang malu-malu, yang grogi, yang belum bisa merangkai kata gitu, bingung banget apa bridge-nya, gimana harus bridging dari satu kata ke kata yang lain. Itu semuanya kita ajarin mulai dari nol. Ujung-ujungnya kita ngajarin akhirnya presentasi udah pasti, siaran radio juga, ngajarin juga podcasting, TV presenting juga sebenarnya karena si materi dasarnya adalah TV personality, bisa dipakai buat jadi host social media. Oh iya. Ya, bener-bener. gitu. Itu materi TV personality bisa dipakai karena kan kita kan lihat kamera. Betul. Gitu kan ya. MC resmi, informal, formal, protokoler,
semuanya ada, voice over juga kita Oh, ajarin. banyak Wow, ternyata, banyak ya banget ternyata. Sampai ke voice acting juga ada. Oh, ada juga voice Oh, acting. voice acting. Jadi gini nih, voice acting tuh kalau kalian mau jadi dubber, Oh ya iya, dubber suara Pak kamu ini. Oh, Gitu ya. kayak Misalnya biasanya kartun tuh ya. Patrick Iya, lah Patrick atau SpongeBob. itu tuh basicnya suara hewan loh. Oh, biasanya Oh, suara iya. hewan. Mbak, misalnya kan kamu itu tuh suara mbak. Oh, jadi biasanya suara hewan. Dari hewan buat Iya. ngeluarin suaranya tuh ya. Bener, Oh. gitu. Kalau suara buaya udah tahu kan? Mbak, kalau aku cat ada Coba yang buaya, marah nggak? Aduh, suara buaya Gimana gimana? suara buaya Reng? kok ke saya? Sih, itu tuh. Gak tahu tuh saya. Aduh. Udah punya, ada yang marah nggak? Ada yang Ya, marah. gila. Oh, kayak Ada gitu. marah nggak? Wah, lu tahu tuh. Kita nggak tahu. Akan nggak berpengalaman ya. Halo. Ini tipu-tipu. Ya gitu ya, jadi itu voice acting semuanya. Presentation skills juga ada 5 modul semuanya. Jadi kita siapkan semuanya all in deh gitu loh. All in. Kalau kalian belajar di JRE Public Speaking. Nah, kalau kita boleh tahu nih, itu tuh cara masuk, cara daftar atau pengen ikutan kelas itu gimana, Kang? Iya, Offline kah, online kah, atau gimana? Kalau mau ya udah tinggal follow aja Instagramnya di JRE. Oh, tinggal Ya. follow Nanti tinggal Instagram. DM. Ya Boleh. gitu. Di Gampang JRE. nanti kamu kalau minat cari source-nya sendiri. Oh, gitu. Ya, Oke. gitu. Sama nih Kang, aku dengar dari lulusan JRE Public Speaking School ini ada yang udah jadi finalis Putri Indonesia, terus bahkan kerja di bagian TV nasional, stasiun TV nasional. Nah, boleh ceritain gak sih gimana perasaan Kang Ari udah ngelihat alumni dari Iya. JRE Public Speaking School ini udah bekerja di bidang merekanya masing-masing dan maksudnya udah kancah internasional internasional, juga Kang. dong ini. Boleh kasih tau juga salah satu Ya, nih. lulusan. Senang banget sih ya memulai bisa ketemu sama orang yang passionnya ke berbagai bidang gitu loh. Karena udah jarang banget sekarang nih orang-orang passionnya pengen jadi news anchor deh gitu. Pengen di beauty pageant, pengen jadi MC dan lain-lain semuanya gitu kan. Ketemu sama mereka tuh kayak nemuin, ih ini ada bakat loh gitu. Udah senang aja. Terus memperhatikan karir dia sampai pada pucuknya gitu ya. Oke. Udah kayak Persib ya di pucuk. Oh, is. 3 tahun hebat ya, bener kan? Persib nuain. Itu buat saya tuh kayak itu ya hormon kebahagiaan sendiri. Itu nggak bisa dihitung sama duit. Oke, benar. Asli. Jadi ya Allah. Makasih. Dan ketika gue lihat di TV, kalau internasional gue lihat di YouTube gitu kan ya. Mereka nggak tahu loh kalau gue nangis. Tapi karena memang nggak harus di story ini kayak gitu. Iya sih. Yang tahu cuma istri gue doang. Bangga Bangga banget pasti. banget. Gitu Ada ya. pride sendiri. Yang kayak gini nggak perlu di exposure, Betul. gitu kan gitu. Tapi gue bangganya parah banget. Pasti sih. Gue bangganya parah banget. Cuma istri gue yang tahu. Kenapa? Gitu. Enggak. Sini juara. Gitu. Hal-hal yang nggak pernah dilihat di iniin gitu ya. Gitu. Ya. Nggak harus tahu gitu kan yang bersangkutan bahwa gue sebangga itu dan lain-lain gitu ya. Jadi hidup ini just let it flow. Gitu. Ya. Banget sih. Aku juga kalau bisa ternyata bahkan kayak kalau misalnya kita ke teman deket aja, kalau teman deket kita udah berhasil, udah sukses di mimpinya aja pasti udah banget Iya, banget. walaupun nggak di notice juga ya, tapi Iya, kayak walaupun gak di notice juga kayak wah, so selamat proud gitu. gitu ya. Apalagi ini yang udah kita lihat berkembangnya ya, Iya. Kang. dari belum Bener, apa tuh sampai tinggi banget tuh Iya. dia. Itu pasti bakal banget. Saya nggak bisa bilang saya telah berjasa banyak untuk orang-orang ini untuk sampai ke tujuan dia gitu. Aku berhasil memfasilitasi mereka Iya, gitu betul. aja ya gitu. Sehingga mereka berhasil gitu kan. Karena faktor ini banyak banget. Betul. Gua rasa orang tua adalah faktor yang Faktor paling utama, besar, iya. jasa terbesar dia untuk mencapai apa namanya. Apa yang dia pengen aja. Iya cita-citanya. gitu. Orang tua, keluarga dan lain-lain. Ibaratnya saya kalau rel kereta api itu gue cuman ngasih relnya doang ya, gerbongnya kamu sendiri yang ngecat Bahan bakarnya. dan lain-lain semuanya. Oke gitu, Gitu loh. teman-teman. Gue disapa aja seneng. Gue disapa aja seneng, ngerti nggak? Bener-bener. Lu inget sama gue? Iya. Gitu udah. Inget Tapi nggak baperan. Remember me. Nggak baperan. Jangan sampai baperan biasanya kan. Bener. Ih,
Kok dia money dilupain? Enggak. Ya udah biasa. Ya udah aja lah Udah ya. biasa WA gue digantung sama agensi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke itu. Nah terakhir nih Kang, tips and tricksnya, iya tipsnya Mungkin. buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia public speaking. harus kayak gimana? Harus gimana tuh? Yang pertama niat dulu. Oke. Itu satu penting Betul. banget ya. Ya. Niat itu penting banget untuk mencapai si tujuan lo. Yang kedua ada passion nggak? Passion itu harus ada. Ya. Yang ketiga mau nggak diajarin sama mentor yang udah berpengalaman? Oke. Mau nggak ketemu sama trainer yang berpengalaman? Oke. Karena ketika kamu lihat semua konten di alam semesta ini di sosial media gitu kan ya, akan berbeda-beda POV dan lain-lain Betul. semuanya, Betul. gitulah. Percaya deh, nggak semua tricks and tips itu dikeluarin di sosial media. Oh nggak semua ya? Nggak semuanya. Percaya deh, ya. Karena ada trainer-trainer yang ada pengalaman-pengalaman dari trainer, justru itu yang menjadi kunci dari kesuksesan lo. Oke. Dan ini biasanya nggak ada di buku dan di mana-mana. Lo harus Benar. ketemu sama orangnya. Pengalaman orang yang Nah, udah gitu. berpengalaman. Betul. Ya, Baik pengalaman orang lain ya biasanya ya. betul gitu. Dan sorry, satu lagi ya. Kalau belajar public speaking untuk seorang pemula, ya sarankan saya jangan online. Offline. Oh enaknya langsung. Offline. Karena kan pemula. Iya Iya, benar, benar. pemula. Iya. Nggak bisa lewat online dan lo ketemu sama cuman kamera di depan. Iya sih Iya. sebenarnya. Ya, walaupun view galerinya orang-orangnya ada, itu bukan medan yang sebenarnya. Iya. Iya tetap beda. Ya. Beda. Beda feels-nya. banget. Feels-nya Feels-nya beda banget. Mental blocking dijamin ketika lo mau mulai public speaking masih ada. Gitu ya, gitu loh. Kecuali kalau lo memang udah jago, kemudian nambah ilmu lagi teknik public speaking by online, Online baru aman. aman. Tapi kalau baru pemula banget, belum punya mental blocking, saran saya offline. Offline. Tetap nggak langsung belajar. Betul. Ingat, belajar renang di kolam renang. Iya Iya benar. benar. Nggak bisa. Nggak bisa gini-gini doang kan. Lo harus ketemu sama audiens aslinya. Disitulah gitu. Saya hebat-hebatnya teknik dikasih, kalau si grogi lo belum hilang nggak bisa, pasti lupa. Percaya sama aku. Oke benar. Gitu. Oke gitu teman-teman. Betul banget. Karena kalau misalnya ngomongin public speaking, bukan soal kita tahu materi kita apa, tapi Iya. juga mental kita Mental dalam kita. sehari itu. Benar banget itu. Makanya teman-teman kalau misalnya mau mulai terjun di dunia public speaking, tadi pertama apa? Niat, Niat, passion, pengen diajarin apa enggak Iya. sama mentornya pengalaman. sama latihan secara Langsung. langsung Nah, offline. itu dia, itu teman-teman. dia, itu. Oke. Mungkin Kita kita cukupkan sampai sampai sekarang ini. Ya terima kasih loh udah diundang. Seru sama-sama. banget, Seru Bang. banget, seru banget. Terima kasih Bener, krunya juga terima kasih. semuanya di bagian editor. Mantap Tadi banget. udah ada pengalaman, terus hal-hal lucu, terus kelasnya. Tadi di mana kan kalau mau nanya langsung ke IG ya? Langsung aja ke IG Di- aku ya. aja ke IG. IG-nya DJ Ari. DJ Public Ari. Speaking School. Kalau itu IG-nya DJ Ari School. Oh, Kalau DJ Ari School. profil aku ada di DJ Ari aja. Oh, langsung DJ kesana aja ya. Iya, Langsung kalau mau cari tanya-tanya deh. penasaran, Semangat. pengen belajar public speaking, kesana langsung aja. Bener. Oke, mungkin kita cukupin dulu ya episode kali ini. Iya. Makasih banyak buat Kang Kang Ari udah berbagi Sama-sama. informasi dan ilmunya. Kita senang banget loh ini. Seneng banget sumpah. Sehat selalu buat kalian Iya. semuanya, sama seluruh kru di komunikasi ini, di lab ini semuanya. Ya, sehat Makasih, selalu sehat-sehat juga kalian. buat para dosen. Oke. Ya, mau sungkem satu-satu sama dosen Vkomunisme semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dulu sudah pernah membimbing saya sehingga saya bisa sampai di tempat ini. Iya, itu udah sampai Semua ketemu lagi. Dadah semuanya. Terima kasih.